tentang mengolah pikiran tadi, mengolah pikiran, terus keuangan juga. Artinya kalau kita kacau, pikiran kita kacau, semuanya pasti kacau. Keuangan pasti kacau juga, pasti. Kalau ada keuangan kacau, rumah tangga kacau. Nah itu yang saya belajar bagaimana mengelola keuangan, sama belajar tentang bagaimana pikiran ini kita jaga, ya. Oke, saya belajar di ketemu salah satu video itu tentang penciptaan. Jadi kita hari ini apa yang kita sudah buat tempo dulu, maksudnya kita hari ini konsekuensi kita yang pernah kita ucap atau pernah kita buat dulu. Kata Pak Rivaldi apa tadi? Kata-kata adalah kata-kata doa. Jadi pertama saya mulai menyadari, oh iya, waktu bulan berber, waktu bulan tahun kemarin, bulan berber itu kan hujan. Kita bilang sepi hujan. Akhirnya sepi betul, Bu. Tapi saya waktu itu tidak sadar kan? Tapi karena ilmu beliau, jadinya saya sadar, betul juga ya. Oh berarti apa-apa semua karena ciptaan kita sendiri. Ya itu karena tidak sadar, karena juga terlalu sibuk, terlalu jadi lupa dengan ucapan tadi yang tidak sadar keluar. Nah itu yang dibilang tidak sadar maksudnya. Tidak, orang bilang kalau bahasa Sambas, mengerti gak bahasa saya ini? Mengerti kan? Maksudnya kalau tidak sadar tuh apa namanya? Keluar tiba-tiba tuh mulut tuh kalau ngomong, asal-asal ngomong, itu sumpah serapah. Makanya ibu Malikundang tuh salahnya ibunya. Malikundang tahu ya? Malikundang tuh tahu ya? Ibunya itu kutuk Malikundang, anaknya jadi batu. Cobalah dikutuk, anakku sukses, pokoknya berbakti sama orang tua, tidak jadi batu, betul nggak? Nah sama, jadi kata-kata itu sama dengan mengutuk, hati-hati juga, sumpah serapah. Nah itu yang kita pelajari. Jadi saya belajar, oh iya, jadi apa yang kita hari ini kita ucapkan mungkin yang dulu 3 bulan yang lalu, beberapa bulan lalu. Artinya ini semua konsekuensi, Bu. Jadi tidak boleh ngeluh. Jadi banyak orang kondisi sekarang nyalah-nyalahkan orang, betul ya? Nyalahkan restoran, padahal bukan restoran yang sibuk, kita yang salah ucap. Mungkin waktu resah tadi saya mengucap, betul nggak? Nah, saya sudah lupa karena saya mengucap apa. Akhirnya saya introspeksi, oh iya saya yang salah. Gitu, saya yang salah. Anak sampai, jadi bukan sekolahnya juga yang salah, tapi saya melewati itu sampai saya di Singkawang, sampai nganggur. Betul-betul saya tidak ada lagi kerjaan. Jadi waktu saya tidak sibuk, saya fokus belajar. Paham nggak? Waktu sibuk, jangankan mau belajar, Bu. Mau tidur aja kita mau cari waktu aja untuk bermesraan sama istri aja susah ya. Apalagi belajar ya. Oke, jadi saya belajar waktu itu ketemu video Paniko ya. Namanya channel Paniko, ini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Oke, ini pesan-pesannya Bapak Ibu. Pesan semesta itu apa? Nah, ini beliau sampaikan ya. Di mana Anda dilahirkan, di keluarga dengan status sosial seperti apa Anda dilahirkan, itu bukan cerminan hidupmu di masa depan. Ketika kamu sadar bahwa kamu diciptakan segambar dengan citranya Tuhan, maka kamu bisa menciptakan masa depanmu dengan penuh harapan. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Di dalam perjalanan ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nikmati setiap ayunan langkah, temukan nilai-nilai dalam setiap peristiwa, dan bersyukurlah karena semua membawa pesan cinta dari semesta. Pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, menguatkan kemauan, serta mengasah kreativitas tanpa batas untuk menjadi insan berkepribadian unggul. Pendidikan itu tidak hanya sebatas menghafal dan mencatat. Pendidikan itu mampu menciptakan insan-insan yang cerdas, bukan hanya sekedar pintar. Karena kepintaran itu lebih pada textbook dan teoritis. Jadilah pribadi-pribadi yang cerdas, bukan pintar. Buat saya, fondasi keluarga adalah nomor 1. Supaya kita bisa menjadi keluarga yang kuat, hebat, bermanfaat, dan menjadi saluran berkat.
hingga mencapai cita-cita sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Ini waktu beliau gelar dokter honoris causa bersamaan sama mantan gubernur Cornelis. Nah, jadi waktu itu di Universitas apa lupa saya, di Jogja. Jadi beliau bersamaan dapat gelar honoris causa. Jadi beliau ini dokter untuk apa namanya metafisika. Jadi tentang alam semesta ini. Jadi beliau ahlinya, ya. Terus banyak mensejahterakan orang, banyak juga mencerahkan orang lain. Makanya disebut gelar dokter honoris causa. Ya, barusan beberapa bulan kemarin, baru bulan kemarin ya beliau ya. Jadi beliau ajarkan ke kami semua itu bagaimana untuk mendapatkan jawaban tadi. Kan jawaban resah ya, resah itu galau apa begini gitu cari uang. Nah, jadi bukan mencari keluar, bukan mencari jalan. Banyak orang kalau setiap dapat masalah cari jalan keluar atau cari jalan ke dalam, selalu jalan keluar terus keluar, tidak pernah masuk. Salah. Selama ini saya cari jalan keluar, Bu, cari jalan keluar. Akhirnya apa? Buka lagi usaha. Seperti ada yang rasa kurang, buka lagi usaha. Niat saya bermanfaat, betul nggak? Kan semakin banyak manfaat, semua orang kan semakin bagus. Kita buka usaha supaya buka lapangan kerja, betul ya? Niat tambah lagi, tambah usaha, tapi salah. Ternyata salah, cari jalan ke dalam dulu. Ternyata Bapak Ibu, beliau juga sama. Beliau ini punya perusahaan, sudah 86 perusahaan sekarang. Yang membuat saya tertarik dengan beliau, bertambah tertarik lagi karena beliau punya 86 perusahaan, tidak pernah beliau turun. Maksudnya terjun langsung, urus belanjaan, santai-santai, terima laporan aja, terima bagi hasil. Itu yang saya penasaran. Ternyata beliau sama kayak saya, banyak usahanya, tapi beda ini. Kata beliau juga pernah sama seperti saya, karena orang-orangnya itu belum tercerahkan. Maksudnya belum tercerahkan yang mengelola belum mengelola restoran saya, yang mengelola usaha-usaha saya itu orang-orangnya belum tercerahkan. Makanya ya kacau, ya kita juga belum tercerahkan, bagaimana dibawa di ini, makanya kacau gitu. Jadi sama, maksudnya tercerahkan, kita belum tahu akibat penciptaan. Nah, kata-kata adalah doa, berarti mencipta, betul nggak? Kan mencipta ya. Lagu, tahu lagu, judul lagu, ciptaan, lagu siapa? Kan cipta kan? Berarti mencipta. Nah, jadi kalau mencipta, kalau kita saja tidak tahu, kita bilang karyawan ini bodoh, betul, kau ini tidak pernah, akhirnya dia bodoh terus, makin bodoh, betul nggak? Apalagi kita dengan emosi sambil marah-marah, kau ini betul-betul tidak paham, sudah berapa kali saya bilang, kalau saya kalau marah agak sensitif, jadi tidak sadar kata-kata itu. Wah, ternyata saya belajar, Bu. Jadi kita harus mencari jalan ke dalam. Jadi cari jalan ke dalam, bukan cari jalan keluar. Untuk mencari jalan ke dalam, bukan cari jalan keluar, karena setiap orang ya hidupnya pasti ingin bermanfaat sama ingin hidupnya berkelimpahan, betul ya? Nah, jadi saya sama beliau ini sama. Jadi mulailah ada kesamaan. Waktu ada kesamaan, nah saya pengen usaha saya ini saya mau kasih juga bergabung dengan perusahaan-perusahaan beliau ya. Jadi beliau ini namanya Dinasti Group, Dinasti Group Nusantara ya. Oke, nih Dinasti Nusantara Group ini. Jadi ini beliau. Nah, di sini ada kata-katanya Bapak Ibu. Bukan mengejar uang, tapi bagaimana kita bekerja dikejar uang. Ibu, Bapak Ibu pilih mana? Pilih kejar uang atau uang yang kejar ibu? Uang yang kejar kita. Ada syaratnya, ayam hitam pakai tuyul berarti. Pakai gantinya. Siapkan lilin, nanti Pak Rivaldi yang jaga, aman ya. Wah, ini Bapak ini ajarkan uang kejar kita ini bahaya ini tuyul atau pesugihan ya. Nah, jadi bukan pesugihan atau apa ya, ini ilmu pasti ya. Kenapa Pak Rivaldi? Pasti karena ini ada kita kan mencipta ya. Di pikiran kita aja sudah mengejar rezeki ya, pasti kita tidak kejar terus, betul nggak? Selama dikejar tidak akan sampai, percaya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Pilih mana? Pilih mana dulu? Pilih dikejar atau kejar uang ya? Kejar duit. Dikejar duit dong Pak. Oke, siap.
Oke, tapi kenyataannya di luar sana kita mengejar rezeki, betul nggak? Ya, kita mengejar. Kalau tidak keluar, nanti tidak dapat duit. Kalau tidak kerja, tidak dapat. Kalau tidak kerja, tidak. Yang paling sering itu Bu. Kalau tidak keluar, apalagi laki-laki, pergi sana. Kalau tidak kerja, betul nggak? Wah, ini pas nih untuk orang malas ya. Tidak kerja tapi dapat duit. Kaum rebahan bisa dapat duit. Nah Bu, anak-anak sekarang terbukti. Anak-anak saya sekarang yang di sana itu santai-santai aja, duduk santai dapat duit. Dari mana? Dia main kripto. Di handphone saja sekarang canggih, betul enggak? Jadi beda kayak kita dulu. Kalau kita dulu harus keluar Pak, kalau enggak, wah sama kayak sawah, kalau tidak keluar ya enggak bisa panen ilalang nanti, betul enggak? Ya tetap kerja, cuman mindsetnya dulu diubah, paham enggak? Betul, tetap kerja, cuman jangan kita mengejar uang yang pikiran ibu diganti, bisa enggak? Mulai siang ini pikiran ibu diganti, uang yang kejar ibu, bisa enggak? Kaya yang kejar, sampai dia lelah kejar kita Bu. Bisa enggak? Ganti, tinggal diganti. Ya Allah, diganti saja susah. Diganti. Bukan kita yang kejar uang yang kejar. Dalam hati, bisa enggak? Bagaimana caranya? Nah itu, bertanya. Ibu-ibu harus bertanya. Kok bisa? Bagaimana caranya Pak? Coba ada yang bertanya begitu. Terus bagaimana caranya? Oke. Bagaimana caranya? Ibu sering-sering bertanya. Bertanya itu resah. Resah itu nanti akan dapat jawaban. Itulah mencari jalan ke dalam. Jadi bertanya dalam hati, bertanya sama kita nih. Jangan kita tanya keluar, nanti disesatkan. Ada yang bertanya ke gunung, akhirnya ujung-ujung pesugihan. Ada yang bertanya kemana, dukun ini, kacau ya. Harusnya bertanya ke dalam. Bagaimana caranya? Nanti ketemu di hari Sabtu di Bakso Ayu jam 1 siang. Ketemu Pak Fandri, betul nggak? Ada yang undang namanya Suryanto. Ada yang undang namanya Tika, gitu. Ketemulah siang ini. Jadi semua tidak ada yang kebetulan, betul? Nah, oke. Mau tahu caranya? Mau tahu sekali atau mau tahu banget? Oke, mau tahu sekali. Nah, di luar sana, di sini Bu, portal. Jadi portal, terus doktrin orang tua kita dulu sering bilang kalau tidak kerja keras tidak dapat makan, tidak dapat uang, betul ya? Oke. Jadi mindset kita dari dulu harus kerja keras dulu, baru dapat duit, kan begitu. Kalau kerja keras ukurannya, kasihan yang tukang batu, betul nggak? Kurang keras apa lagi Bu, pecah belah batu itu, betul nggak? Tapi tidak kayak orang kaya sana duduk santai. Kalau bicara kerja keras, betul nggak? Ini fakta. Jadi bukan kerja kerasnya intinya. Di sini ibu-ibu harus paham. Kalau ibu paham hari ini, pulang dari sini ibu dikejar-kejar uang, ya. Siap? Bagaimana caranya Pak? Bapak belum kasih tahu caranya. Oke, faktanya. Nah, ibu-ibu fokus. Kembali fokus. Faktanya kan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kerja keras itu sama dengan kita mengejar kupu seperti ini. Seperti mengejar kupu. Bagaimana? Bisa ada yang pernah pengalaman kejar kupu-kupu? Waktu masih kecil dulu, kalau iya. Kadang dapat, kadang tidak dapat, betul nggak? Kadang dapat, kadang tidak dapat. Seperti itulah rezeki. Kalau dikejar makin tidak dapat, Bu. Itu saya sudah buat, malahan modal kita yang keluar. Kalau tahu ternyata ada jalan lain, Bu, jalan lain. Dulu setiap usaha saya minimal 100 juta. Minimal tuh Bu, usaha parfum, usaha apa saya 100 juta pasti keluar. Jadi saya buat usaha, ujung-ujungnya kan bermanfaat, tapi salah gitu. Karena tidak mau bertanya tadi, tidak otentik. Karena kita mindset kita mengejar. Oh ini peluang, ini tak kejar tak. Ujung-ujung dapat satu, masih bagus dapat satu, ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang ini rezeki seperti mengejar kupu-kupu, ada cara lain nggak selain mengejar?
Ada cara lain nggak selain mengejar kupu-kupu? Bagaimana caranya? Kan tadi kalau ngejar rezeki, rezeki kan makin jauh. Sekarang bagaimana rezeki itu datang? Sekarang bagaimana kupu-kupu itu datang? Hah? Apa? Tanam bunga. Betul lah. Jadi tanam bunga. Itu sudah tahu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kupu-kupu datang? Ditanam bunga, buat tanaman, membangun taman supaya kupu-kupunya datang. Begitu juga rezeki, Bu. Bangun tamannya dulu supaya uang itu datang. Paham? Bangun tamannya di sini, sama di sini. Hati damai, hati penuh cinta kasih, rezeki datang, Bu. Betul nggak? Kalau kita marah-marah terus satu hari, apalagi suami dimarah-marah terus, Bu, pusing kepalanya, Bu. Pusing dah, betul nggak? Bukan rezeki yang datang, betul nggak? Iya, mana ada rezeki datang, Bu. Kalau berantem, saya sama istri udah tahu. Kalau sudah berantem, siap-siap, nggak usah harap rezeki satu hari, tidak akan mungkin. Jadi mau tidak mau langsung perbaiki. Kalau enggak, rezeki tidak ada, betul nggak? Sudah tahu, itu sudah hukum, betul nggak? Nah, makanya kita membangun taman. Bisa membangun taman? Bagaimana cara membangun taman? Bagaimana bangun taman di kepala? Bagaimana caranya? Selama ini kita kena tanam yang keras-keras. Paham? Tanaman yang keras-keras dari orang tua, dari sekolah, dari guru-guru yang bilang kerja keras itu utama. Nah, padahal bukan kerja keras dulu, Bu, ya, mindsetnya yang diubah dulu. Nah, otak kita tadi, Bu, otak kita ini sangat luar biasa. Otak ini luar biasa. Kenapa kata-kata jadi doa? Ibu-ibu paham dulu nih, kenapa kata-kata jadi doa? Ucapan jadi doa tadi, kenapa? Karena Allah ciptakan otak kita ini luar biasa. Kita pencipta kedua, betul? Dari mana adanya handphone? Kalau tidak ada yang menciptakan handphone, pasti ada yang mencipta, betul nggak? Ya, jadi kita copyrightnya Tuhan. Jadi kita juga bisa mencipta. Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita juga bisa menciptakan kreatif di muka bumi ini, betul nggak? Itu dulu. Nah, jadi bangun mindsetnya, otaknya dulu nih. Nah, otak kita seperti lahan. Lahan tadi tanamannya seperti apa? Bunga berduri atau bunga bunga mekar supaya kupu-kupu datang. Nah, selama ini bunganya bukan bunga mekar, bukan sibuk ya, tanaman sibuk, tanaman yang keras-keras, betul nggak? Lingkungannya keras-keras, ya mana mungkin kupu-kupu datang, betul nggak? Selama ini kepala kita, mindset kita ditanam yang rusak-rusak. Maksudnya kita nonton handphone yang perselingkuhan, ujung-ujung kita juga nanti yang selingkuh. Percaya, Bu, kalau ibu sering, apapun yang ibu lihat nanti akan terjadi seperti itu. Ibu nonton kriminal, nanti akan kejadian juga karena ini diserap, mata itu merekam ke kepala nih. Otak kita ini banyak sekali pembuluh darah dan dia merekam. Nah, hati-hati kata-kata saja berbahaya, apalagi sambil kita lihat, Bu, berbahaya. Dan itu yang terjadi. Makanya saya belajar lagi ini, Bu. Oh iya, betul ya. Jadi bagaimana caranya supaya uang tadi datang, kupu-kupu datang? Tanam bunga yang bagus, tapi tidak bisa. Makanya Bapak Ibu banyak training, banyak workshop tentang bagaimana bebas hutang. Ada kan? Bebas hutang dalam 40 hari, ujung-ujung makin banyak hutangnya, Bu. Karena yang disebut hutang, salah ucapan itu salah. Bagaimana berkelimpahan harusnya. Kalau sudah berkelimpahan, Pak, hutang pasti lunas. Nah, banyak orang ikut seminar. Setelah ikut seminar berubah sebentar, habis itu kumat lagi karena tanamannya masih ada, tanaman keras tadi belum dicabut. Nah, bagaimana mau tanam lagi supaya ini contoh sawah ini supaya ditanam lagi gimana? Dicabut dulu, baru dibajak, betul ya?
Sama di pikiran juga. Jadi belajar dulu, tenang dulu ya. Kalau di muslim apa? So, bangun tengah malam, bangun subuh supaya apa? Lagi cabut yang baik-baik, betul ya? Cabut yang jahat-jahat, masukkan yang Baik-baik. baik-baik, namanya reprogram ulang. Jadi otak ibu tenang. Kalau sudah terlanjur otaknya keras seperti saya, jadi bisa ada programnya. Nah, kalau Pak Niko programnya itu 21 hari. Program penciptaan doa, kita doa mencipta 21 hari. Tanaman keras tadi dicabut, diganti dengan yang baru supaya kupu-kupu datang, rezeki datang ngejar ibu. Dan itu terjadi di saya. Baru juga 6 hari saya lakukan itu, sudah langsung ada keajaiban. Ya, investor saya langsung cair. Baru lagi menabur, ada kan tahapannya. Nanti untuk tahapan, kalau kita masih ada waktu di akhir sesi, saya kasih tahu caranya, tahapan-tahapannya. Nah, jadi ada tahapan menabur. Waktu saya menabur, baru menabur 2 jam kemudian investor saya transfer lagi, langsung cair. Memang keajaiban. Jadi bukan kita yang ngejar uang yang datang dengan Sendiri. kita. Pertanyaan mau atau tidak mau nih Bu? Nah, jadi di grup kita, di Pak Niko itu diajarkan bagaimana kita menanam tanaman yang bunga-bunga supaya bunga. Jadi tanaman cinta, tanaman kasih, sayang, cinta, kasih, sayang. Akhirnya uang yang datang, akhirnya orang percaya sama ibu. Kira-kira orang yang percaya sama ibu penuh marah-marah, emosional, atau yang penuh senyum, smile, optimis? Kira-kira investor percaya, pebisnis percaya sama orang yang optimis, smile, betul lah?